Di dunia internet yang gila dan chaos ini, gimana caranya kalian bisa berkomunikasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Bagi yang baru datang ke channel saya, selamat datang. Dan bagi yang udah nonton series saya sebelumnya, terima kasih sekali. Dan mungkin kalian datang ke sini karena nonton series saya tentang Python dan pengen ngebahas apa itu API, Application Programming Interface. Oke, sebelum kita ke sana, coba kita analogikan kalian punya bisnis nih, jualan daging. Entah itu daging sapi, daging ikan, daging kambing, daging ayam, apapun itu kalian pengen jualan daging. Oke, terus kalian buka toko di suatu jalan, misalkan di depan rumah kalian, dan tokonya punya kasir dan punya etalase segala macam. Oke, berarti kalau seorang customer datang atau pembeli datang ke toko kalian, customer itu harus masuk ke toko, pilih di etalase, bayar di kasir, terus kita masukin si dagingnya ke dalam plastik, cabut, ya kan? Nah, kebetulan teman kalian lagi buka bisnis baru, jualan rendang, oke? Tidak pedas ya. Terus jualan rendang, oke? Nah, si teman kalian ini kebetulan pengen beli daging dari kalian. Nah, logikanya kalau misalkan mereka pengen beli daging, kalau jadi customer atau pembeli biasa berarti kan dia setiap pagi atau setiap malamnya harus ke toko kalian, buka toko, pilih di dalam etalase, bayar di kasir, bungkus, cabut. Nah, bayangin dia harus ngelakuin itu setiap hari dan harus bawa si plastik banyak banget dan segala macam, nggak praktis lah intinya. Nah, ada cara yang lebih praktis. Daripada dia harus jadi kayak customer biasa yang harus ngedatengin toko kalian, kenapa nggak lewat jalur belakang atau orang dalam? Itulah API. Nah, daripada tadi pakai jalur biasa yang dilewati semua pembeli, mending lihat lewat dari jalur belakang, terus kontak langsung ke kita, terus kita udah siapin barang-barangnya, load, masukin semua itu ke dalam truk, dikirim lewat belakang gitu. Jadi nggak usah ngelewatin proses-proses kasir segala macam, udah semuanya udah diambil alih di belakang gitu, istilahnya di dalam atau nggak di depan tokonya gitu, ya kan? Nah, sama juga dengan API. Misalkan ketika kalian pengen memprogram suatu program Python yang automasi Excel. Nah, daripada Python kalian harus ngeakses Excelnya, buka Excelnya, terus tarik garis, pilih kolom, masukin value. Nah, mending si Pythonnya itu ngobrol sama API-nya Excel. Atau juga misalkan kalian di sini punya pengen automasi bikin playlist di Python. Saya ada seriesnya. Daripada kalian harus login di Spotify, masukin password, terus klik playlistnya, terus di search satu-satu, tulis di keyboard. Nah, mending kalian ngobrol sama Spotify-nya API-nya Python. Udah lebih cepat, ya kan? Bisa bulk atau banyak banget sekaligus. Pokoknya paling cepat lah. Nah, itulah biasanya gimana satu program berinteraksi dengan program lainnya, yang namanya API tadi, Application Programming Interface. Tetapi itu kan secara general. Nah, pertanyaan kita di awal tadi, gimana caranya di dunia internet yang gila dan chaos ini kalian bisa berkomunikasi? Nah, tadi kita udah tahu jawabannya lewat API, ya kan? Kita harus nge-reach out atau ngobrol sama misalkan API servernya YouTube atau Spotify atau Facebook. Tetapi kalian bayangin server-server ini atau website ini, website YouTube, website Facebook, websitenya Spotify, kita kan nggak tahu mereka servernya itu pakai bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman Java atau bahasa pemrograman JavaScript, kita kan nggak tahu, ya kan? Gimana nih caranya kita tetap bisa ngobrol berkomunikasi sama mereka walaupun kita pakai di sini contohnya pakai Python. Nah, disinilah JSON datang. JSON itu JavaScript Object Notation. Kebetulan karena internet itu dipenuhi sama JavaScript, web browser itu
ngobrolnya JavaScript, makanya pakai JavaScript atau JSON, JavaScript Object Notation. Itu cuma cara sebuah aplikasi membuat suatu atau membungkus suatu data dan dikirim lewat internet biasanya. Oke, umumnya itu biasa JSON, walaupun ada beberapa yang lainnya. Tetapi ingat, JSON ini walaupun namanya JavaScript Object Notation, nggak hanya bisa digunakan dalam JavaScript aja. Justru itu dia itu umum. Entah itu Python, Ruby, Java, JavaScript itu sendiri, C++, itu pasti ada caranya berinteraksi atau mengolah data JSON ini. Itu udah umum banget dan semuanya pasti udah ada caranya. Jadi makanya ini itu menjadi standar dalam berkomunikasi lewat internet antara satu API dengan API lainnya. Oke? Nah, saya bakal kasih contoh gimana tadi API dan JSON itu digunakan. Oke? Langsung. Pertama-tama kalian butuh modul yang namanya request. Ini udah built-in, kalian gak perlu install. Kita butuh get. Nah, fungsi get ini itu melakukan suatu panggilan kepada API lain supaya kita bisa berkomunikasi. Contohnya, saya punya API Taco. Nah, ini API-nya ngasih kita beberapa contoh resep taco. Oke, kita lihat aja. Print taco.text. Nah, cobain. Nah, ini yang kelihatan random dan panjang ini itu sebenarnya sebuah JSON. Nah, sebuah JSON ini emang tidak terformat, makanya kalau saya pengen lihat JSON biasanya saya pakai JSON formatter. Nah ini dia nih contohnya. JSON ini cuma satu teks yang panjang banget, tapi dia ada notasi atau format-format tertentu supaya tadi si programming language manapun bisa ngebaca. Jadi kita balik lagi ke istilah bisnis tadi, itu tuh kayak misalkan teman kalian kan jualan rendang tuh, dia kan nggak mungkin cuma beli daging doang, dia butuh beli rempah-rempah lah, beli santan segala macam. Nah, kan dia nggak tahu nih si toko santan mau ngirimnya pakai apa, toko daging ngirimnya pakai apa. Nah, mending gimana kalau misalkan semua si toko-toko ini punya satu box, satu kotak yang ukurannya sama misalkan. Dah tuh terserah lu mau masukin apapun ke dalam kotak itu, yang penting si teman kalian yang jualan rendang ini pas nerima udah taunya kotak aja. Terserah mau dalamnya apa, yang penting kotak. Dia tahu cara bukanya segala macam. Nah, itu di sini makanya kenapa JSON itu sangat umum. Dan juga kalian bisa lihat di sini, ini mirip sama objek yang atau dictionary yang kita bahas di Python biasa, ya kan, ada key, terus ada value-nya. Di sini kebetulan dictionary lagi, terus key, di sini ada value-nya teks. Nah, sedangkan di sini tadi kita ngeprint itu berupa sebuah teks. Tahu dari mana? Misalkan kita coba akses condiment nih. Ini harusnya ada, kalau misalkan si taco.txt ini sebuah dictionary, harusnya kita bisa akses. Cuma error, karena tadi ini tuh masih berupa teks. Gimana caranya nih ngekonversi dari JSON tadi yang berupa satu teks panjang jadi objek di Python? Nah, ada modul yang namanya JSON. Nah, modul JSON ini berisi fungsi-fungsi yang emang ditulis buat mengolah data dari JSON. Kita butuh dumps sama load. Nah, load ini itu tugasnya. Nah, di sini deh. Taco, dictionary taco. Dik taco sama dengan load gitu. Nah, dengan begitu kita bisa mengakses si kondimennya. Oh, salah. Kita butuh teksnya, baru kita akses. Kondimen sama dengan
Dictaco condiment. Nah gitu. Karena kan tadi kalau kita ngakses si teks tadi, kita mencoba ngakses teks yang mencoba akses dictionary, padahal itu masih teks. Nah kalau sekarang kan udah dikonversi sama fungsi load ini, harusnya bisa. Oh kurang 1S. Nah harusnya loads, makanya di sini dumps ada loads. Dah, dengan begitu, nah udah, kita udah berhasil bisa mengakses si taco yang tadinya resep itu berupa sebuah teks panjang, udah diakses jadi objek biasa atau dictionary biasa. Kita bisa akses lagi, cobain di sini kita punya apa lagi nih? Ada condiment, ada name. Kita cobain akses name-nya. Kalau ini saya pengen bilang kalau ini tuh sebuah dictionary. Nah, Viva ada sauce. Dengan begitu, makanya kita bisa membuat atau mengkonversi dari teks panjang JSON tadi jadi objek. Begitupun sebaliknya. Misalkan kita punya objek nih atau dictionary yang isinya rendang. Nah, rendang misalkan ada resepnya untuk 2 kali sehari. Terus bahannya ada merupakan cabai, kunyit, daging, dan sebagainya. Nah, tugas si dumps ini itu kebalikannya dari loads, yaitu tadi ngedumps atau masukin semuanya apapun itu ke dalam jadi JSON. Kalau loads kan tadi dari teks panjang dia ngeload dari kotak tadi, kalian buka dia load ya kan. Sedangkan kalau dumps itu kalian buka kotaknya, masukin apapun ke dalamnya. Makanya cara saya ingat kayak gitu. Dictionary rendang kayak gitu. JSON rendang itu sama dengan dumps dictionary rendang. Nah gitu deh. Dengan begitu kita bisa ngeprint si ininya. Sip. Nah segitu dulu. Semoga dengan kalian mengerti API dan JSON tadi, kalian bisa mengerti dunia perinternetan, dunia peraplikasian, dan gimana caranya tadi kalian bisa tinggal memanfaatkan mereka sebagai alat atau sesuatu yang bisa kalian manfaatkan untuk menyelesaikan masalah kalian. Oke? Semua kode ini bakal saya tulis di blog saya, kitangoding.jimmyganteng.com. Oke? Segitu dulu. Maju terus Indonesiaku. Saya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.